Maksudnya? Saya saya kan ceritanya kan saya kerja di Hong Kong itu kan Sebentar Mbak, 5 sebentar Mbak, bulan. sebentar Mbak, sebentar Mbak, sebentar. Kamu boleh tanya, tapi kan ya setidaknya aku harus ngomong dulu. Satu, jangan pernah menyebut nama siapapun karena secara langsung dan Ya, tidak ya, langsung ya. Ya. masuk YouTube sama Facebook. Terus kamu nanya aku boleh nanya enggak boleh. Tapi ingat jangan Ya. menyebut nama siapa-siapa itu aja. Ya, ya. Oke. Saya kan Mm-mm. saya kan kerja di sini kan 5 bulan di Finiskan. Ya. Terus saya kan itu cari majikan lagi toh. Saya kerja di sini itu 2 bulan setengah. Majikan apa yang saya jaga itu sudah meninggal toh. Tapi saya dikasih surat majikan notis. Jadi saya kerja di sini selama 4 bulan. Hmm. Pertanyaannya itu kalau cari majikan di sini lagi apa bisa ya? Selagi kamu difiniskan ya bisa dong. Selagi ada surat Tapi difiniskan. enggak, maksudnya majikan tidak difiniskan yang kerja yang ini yang 2 kali ini tidak difiniskan, maksudnya di notis ceritanya. Saya tanya di agent itu Berarti kamu tidak difiniskan. tidak di notis. Di notis. Berarti kamu harus pulang Indonesia karena kamu tidak difiniskan. Kecuali ada surat bagus dari majikan. Oh, Mm-mm. meskipun saya cari majikan di sini, turun visanya nggak bisa. Oke, masalah visa yang menurunkan adalah imigrasi, Mbak. Jadi imigrasi punya term and condition, punya syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau kamu ingin nunggu visa di Hong Kong, kamu harus nanya majikan untuk memberikan kamu surat bagus. Baru kamu bisa nunggu visa di Hong Kong. Kalau tidak ada surat tersebut, maka secara otomatis sampean harus pulang Indonesia. Oh, iya iya ya. Hmm. Berarti meskipun saya cari majikan di sini, katanya agent itu bilangnya gini, bisa cari majikan di sini, tapi harus pulang Indo gitu. Takutnya saya itu visanya nggak turun terus dapat surat merah gitu loh maksud saya. Oke, Mbak untuk kejelasannya, surat merah itu diberikan karena kebanyakan dari kalian nunggu visa di Hong Kong. Tapi like kamu nunggu visanya di Indonesia, itu lebih kebanyakan tidak ada masalah. Tapi saya tidak bisa menjamin ada masalah dan tidak, itu tergantung dari kamu. Karena satu-satu orang tidak tahu kasus kamu. Kalau kamu pernah melakukan kasus kriminal dan kamu tidak jujur, kita tidak tahu. Tapi kalau cuman di interminit 2 kali, pulang Indonesia Ya. itu tidak dapat surat merah. Itu menurut pengalaman saya. Jadi saya tidak tahu Oh. kasus kamu satu persatu sayang. Oh, ya ya ya. Mm-mm. Ada yang lain lagi? Justru tidak. Mm-mm. Saya cuma tanya itu saja. Ya sudah, saya terima Paham ya? kasih. Oke, haulah. Bye bye. Oke, terima kasih yang sudah nanyakan. Uh, saya tidak tahu gimana sih sopan santun untuk telepon orang yang tidak dikenal atau kulon won dulu atau perkenalan dulu atau seperti apa. Saya tidak tahu ya. Karena dari beberapa curhatan ini ada yang sangat sopan, ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk gitu aja. Saya tidak bisa menilai gimana baiknya sih, terserah Anda deh. Cuman kalau telepon tiba-tiba nggak assalamualaikum, tiba boleh nanya nggak? Saya jadi bingung lah. Emang ini kantor pertanyaan. Kita di sini boleh curhat, tapi kan ya juga punya tatanan atau punya aturan. Jadi saya kadang-kadang geli juga. Nggak tahu saya mau ngomong apa. Kadang-kadang ada yang anak datang tiba-tiba wes aku duduk aja belum sudah nggak tahu deh, intinya gemes banget. Kita sebagai orang Indonesia kayaknya masih punya sedikit memegang tata krama, sedikit ya. Saya tidak ingin dihormatin juga, maksudnya gimana sih Mbak unggah-ungguhnya untuk orang yang bertamu itu, unggah-ungguhnya orang telepon itu seperti apa, saya kurang tahu ya, karena saya pribadi tidak
tidak harus ada term and condition untuk telepon saya ya. Jadi kamu harus sopan telepon saya, kamu harus hormat sama saya. Sebenarnya tidak, cuman saya merasa aneh aja kalau tiba-tiba ujuk-ujuk cerita dan ya saya bingung mau ngomong apa. Tapi ya sudahlah, saya terima karena saya sudah membuka diri untuk menerima curhatan apapun itu saya akan tanggapin. Tapi kalau bisa selebihnya setelah video ini saya up agar sedikit low down waktu telepon saya itu, jangan nangis duluan, jangan marah duluan, jangan emosi duluan, karena kalian kan nanya sama saya kan, sayanya kadang-kadang jadi bingung gitu loh. Nah ada apa ini, ada gimana sih, siapa sih. Kalian boleh bilang, Cek aku tidak menyebut namaku, tapi aku ada keperluan seperti ini, bisa bantu tidak? Tadi bukan kamu udah cerita nyocros terus kasaran orang ngomong, kasih saya ruang sedikit untuk mengatakan bahwa tolong jangan menyebut nama, itu kasih saya sedikit ruang itu. Karena kalau kalian tidak ngasih ruang itu untuk saya berbicara, nantinya kalian akan bilang minta di take down kalau sudah dibully. Maka dari itu saya selalu bilang berhati-hati saat berbicara, karena apa? Semuanya sudah terekam, semuanya sudah tahu gitu loh. Kalau kalian bilang sudah dibully terus kalian bilang take down, kan ya nggak adil buat saya dong. Kan kalau nggak pengen viral, lanceng dulu. Jadi tenangkan dirimu dulu. Kadang-kadang ditulis dulu apa yang harus ditanyakan, karena kalian saat nanya itu melebar dan intinya nggak fokus sama apa yang kalian mau. Jadi kalian merasa dapat jawaban satu dan melebar ke satunya, jawaban satu melebar ke satunya. Jadi otomatis saya bingung mau jawabnya, Mbak ya, karena saya bukan super woman ya yang tahu semua masalah. Saya memberikan saran, solusi itu karena berdasarkan pengalaman. Tapi ingat, pengalaman seseorang itu tidak sama. Karena kita berbeda dari level, berbeda dari background, berbeda dari pendidikan, berbeda dari cara berpikir, dan berbeda dari kasus. Jadi saya selalu bilang, oke, berdasarkan pengalaman saya. Jadi apa yang saya katakan ini apakah semuanya benar, Miss? Enggak juga. Saya mengatakan enggak juga. Kayak mbaknya yang dikasih makanan koge itu. Ya enggak benar kalau diterima. Kalau diterima kan lain kali majikan akan kebiasaan. Tapi ada yang berpendapat biarin aja, yang penting enggak dimakan gitu loh. Jadi kan pendapat seseorang saya tidak bisa membantah karena itu menurut pengalaman dia. Pengalaman dia dikasih makanan koge enggak ada masalah dan dia cuma berbagi. Kenapa saya tidak membantah? Karena itu pengalaman dia. Tapi saya pribadi ingin mengatakan bahwa kalau dikasih makanan koge itu lebih baik katakan tidak. Kalau kalian sudah dikasih makanan koge sekali dan kalian diem, besok akan dikasih lagi gitu loh. Sebenarnya lebih baik kalau menurut pendapat saya ya, kalau dikasih makanan koge maka bilang, Dada ya, tahu nggak kalau ini sudah expired? Aku takut sakit, aku nggak mau. Jadi lebih baik berterus terang kalau pendapat saya ya. Tapi kan orang punya pendapat masing-masing, orang punya pikiran dan masing-masing. Jadi saya tidak bisa menghakimi tentang hal itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Bye bye.